Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah yang bertema Sistem Informasi Percetakan Berbasis Web pada Rahmatika Digital Printing. Yang pertama saya akan mengenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama Ananda Sipa, yang kedua Nurul Fikri Wahidah. Pertama saya akan menjelaskan latar belakang digital printing. Digital printing adalah metode percetakan modern dalam mencetak gambar atau citra digital yang diolah oleh komputer ke permukaan material atau media fisik oleh mesin cetak printer. Pada umumnya, proses ini digunakan untuk pekerjaan percetakan dengan volume atau jumlah terbatas. Rahmatika Digital Printing adalah sebuah perusahaan percetakan yang bergerak di bidang jasa pembuatan percetakan digital. Selama ini Rahmatika Digital Printing masih menggunakan sistem konvensional dalam mencatat, menyusun, dan menyimpan data-data transaksi pemesanan. Seperti mencatat transaksi pemesanan pada buku, data order, menulis pada selembar surat order dan nota sebagai bukti order dan bukti transaksi, serta mencatat laporan bulanan pada sebuah buku. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat identifikasi dan rumusan masalah yang ada pada Rahmatika Digital Printing. Yang pertama, proses pencatatan pemesanan membutuhkan waktu yang cukup lama karena pencatatan pemesanan masih secara manual pada pemesanan. Yang kedua, dalam perhitungan total biaya, pemesanan pelanggan masih menggunakan kalkulator dan menuliskan total biaya tersebut secara manual. Yang ketiga, setiap pemesanan pelanggan yang masuk dalam tahap produksi, nota atau faktur pesanan hanya ditumpuk dan tidak tertata dengan rapi. Deskripsi produk atau servis. Yang pertama, menyimpan data-data. Yang kedua, mengeluarkan data-data transaksi pemesanan bulanan. Yang ketiga, mengeluarkan laporan harian. Yang keempat, melihat pemesanan. Keuntungan yang diharapkan dari sisi perusahaan. Yang pertama, lebih mudah untuk melihat cash flow keuangan yang berkaitan dengan masalah pendapatan. Yang kedua, lebih mudah untuk melakukan monitor atau pengawasan terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, lebih nyaman karena sistem secara otomatis melihat data transaksi dan data pemesanan agar tidak ada kecurangan dari pegawai. Yang keempat, dengan kinerja pegawai yang baik, maka secara otomatis akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dari sisi pegawai, yang pertama lebih mudah untuk melihat data pemesanan. Yang kedua, data pemesanan tidak akan hilang dan akan masih tersimpan dengan baik. Perencanaan aktivitas secara global. Deskripsi aktivitas jumlah hari. Yang pertama, analisa dan desain sistem 10 hari, desain aplikasi 30 hari, pemrograman 30 hari, testing 7 hari. Analisa sistem berjalan. Analisa sistem berjalan merupakan tahap mengidentifikasi alur sistem yang terjadi pada perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya sistem yang telah diterapkan khususnya dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan customer dan untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dari sistem yang diterapkan tersebut sebagai landasan dalam merancang sistem yang diusulkan. Dalam melakukan pengorderan, Rahmatika Digital Printing belum menggunakan media internet dalam menyampaikan informasi, sehingga potensi yang dimiliki oleh printing ini hanya dapat digunakan secara manual saja. Rahmatika Digital Printing masih menggunakan sistem konvensional dalam mencatat, menyusun, dan menyimpan data-data transaksi pemesanan sehingga menimbulkan beberapa permasalahan seperti data transaksi hilang atau rusak. Analisa kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan data pemesanan. Masalah tidak ada pencatatan data pesanan. Usulan dibuatkan prompt data pelanggan. Yang kedua, kebutuhan data transaksi. Masalah tidak ada pencatatan data transaksi. Usulan dibutuhkan prompt data transaksi. Yang ketiga, kebutuhan laporan harian dan bulanan. Masalah tidak ada pencatatan data laporan harian dan bulanan. Usulan prompt data laporan harian dan bulanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, Ananda Sipa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Syifa. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah teman saya presentasikan di awal. Di sini saya akan menjelaskan desain sistem. Desain sistem itu ada desain basis data. Desain basis data itu yang pertama itu ada IRD, spesifikasi file, sama yang terakhir itu ada struktur kode. Di sini saya mau menjelaskan entitas dari ERD yang telah kami buat. Nah, di sini ada pengguna melakukan daftar anggota. Nah, entitas daftar anggota mempunyai atribut nama, password, username, email, dan nomor HP. Setelah melakukan daftar anggota, kita akan melakukan login. Nah, di login mempunyai atribut username dan password. Nah, selanjutnya setelah melakukan login, kita akan melakukan order. Nah, entitas order mempunyai atribut panjang barang, lebar barang, tipe barang, jumlah barang, upload gambar, total harga, waktu pengerjaan. Setelah melakukan order, kita akan melakukan pembayaran. Nah, pembayaran itu mempunyai atribut faktur bank dan nomor faktur. Setelah melakukan pembayaran, kita akan melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, entitas konfirmasi pembayaran itu mempunyai atribut nomor rekening, nama, nominal transfer, dan upload struk. Setelah melakukan konfirmasi pembayaran, itu admin akan mengecek pesanan. Nah, mengecek pesanannya itu yang akan tampil atributnya adalah nomor faktur, nama, dan nomor HP. Selanjutnya, spesifikasi file. Selanjutnya adalah spesifikasi file. Spesifikasi file menjelaskan tentang file atau tabel yang terbentuk dari transformasi ERD. Nah, spesifikasi file ini digunakan untuk perancangan sistem, karena file ini akan menentukan struktur fisik, basis data, dan jenis data. Nah, di sini dari sistem informasi di Ramatika Digital Printing, kita mempunyai tabel spesifikasi file user. Nah, tabel user ini adalah tabel yang akan digunakan untuk daftar anggota. Selanjutnya yang kedua, kita ada spesifikasi file login. Nah, di sini merupakan tabel yang akan digunakan untuk login. Nah, yang ketiga itu ada spesifikasi file order. Nah, di sini spesifikasi file order itu digunakan untuk kalau mau order barang. Selanjutnya ada spesifikasi file pembayaran. Di sini spesifikasi pembayaran dipergunakan untuk melakukan pembayaran setelah barang yang sudah diorder. Yang kelima ada spesifikasi file konfirmasi. Di sini akan dipergunakan untuk mengkonfirmasi jika sudah melakukan pembayaran. Selanjutnya spesifikasi file admin. Nah, di sini digunakan untuk admin untuk mengecek file data pesanan yang sudah dikonfirmasi oleh user. Setelah user mengkonfirmasi pembayarannya, nah nanti pesanannya akan masuk ke data admin melalui data pesanan. Selanjutnya struktur kode. Struktur kode. Nah, kode digunakan untuk mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Nah, pemakaian kode ini berfungsi untuk mengidentifikasi data yang akan digunakan pada digital printing. Nah, contohnya di sini struktur kodenya itu yang pertama itu ada struktur kode pesan barang. Nah, misalkan kita mau pesan barang spanduk. Nah, nanti kodenya yang akan muncul adalah SDK 20041. Nah, SDK itu adalah singkatan dari spanduk. Nah, 20-nya ini adalah tahun pengorderan barangnya. Nah, 04 yang ini adalah bulan pengorderan barang, dan nomor 1 ini nomor urut pengorderan barang. Selanjutnya adalah desain antarmuka. Nah, desain antarmuka atau yang sering lebih dikenal dengan desain interface ini adalah desain untuk komputer, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman dan interaksi penggunanya. Nah, desain antarmuka ini tuh
sangat penting karena akan sangat berpengaruh pada user saat user ingin menggunakan atau berkomunikasi dengan komputer. Nah, berikut ini adalah contoh desain antarmuka yang telah kami buat. Nah, selanjutnya adalah desain antarmuka. Nah, ini merupakan desain antarmuka yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini adalah halaman utama atau halaman dashboardnya. Nah, di sini yang pertama menunya kalau mau menjadi user kita harus buat akun dulu. Di sini adalah halaman untuk membuat akunnya. Di sini ada username, email, password, nama, dan nomor HP. Habis itu kalian klik buat akun. Kalau udah punya akun, kita bisa ke login. Kalau ini adalah halaman login. Nah, kalau udah daftar buat akun, kita tinggal login, tinggal masukin username sama password yang sudah didaftarkan di buat akun. Nah, kalau sudah login, ini adalah halaman tampilan utama dari user. Jadi di sini udah ada username yang tadi kita buat di daftar akun. Ini udah ada. Kita tinggal kalau mau lihat profil, kita tinggal klik profil saya. Ini yang tadi kita daftarkan. Nah, simpan. Kalau mau melakukan order, ini menunya itu halamannya itu ada halaman stiker, halaman spanduk, kartu nama, dan brosur. Ini halaman stikernya yang pertama. Halamannya berbentuk seperti ini. Jadi ada upload gambar, panjang, lebar, tipe bahan, jumlah, dan estimasi waktu. Kalau sudah ini semua diisi, kita tinggal tambahkan ke keranjang. Habis itu halaman spanduknya seperti ini. Upload gambar, masukkan panjang lebarnya, tipe bahannya, jumlahnya, estimasi waktunya. Nah, kalau semua udah diisi, tinggal ditambahin ke keranjang. Selanjutnya halaman ketiga ada halaman kartu nama. Halaman kartu nama juga sama, ada upload gambar, tipe bahan, jumlah. Ini jumlahnya per kotak, terus ada estimasi waktunya. Nah, kalau ini semua udah diisi, tinggal masukin tambahkan ke keranjang. Nah, yang terakhir ada pesan brosur, halaman brosur ya. Yang terakhir itu ada upload gambar. Kita disuruh pilih, ada ukuran kertasnya, ada A4, ada A5. Tipe bahannya tinggal pilih juga. Sama ada masukkan jumlahnya, estimasi waktunya. Habis itu tinggal masukin ke keranjang. Kita coba salah pesan brosur. Kita pilih A5. Oke, tipe bahannya diisi. Tinggal tambahkan ke keranjang. Nah, ini kalau misalnya sudah berhasil melakukan pemesanan, di sini ada infonya. Nah, kalau sudah berhasil, kita tinggal klik di keranjang. Nah, ini halaman keranjang. Halaman keranjang itu digunakan untuk proses pembayaran. Nah, di sini kita tinggal klik yang ada tulisan bayar. Di sini kita akan melakukan, ini adalah halaman checkout pesanan. Di sini kita tinggal pilih jenis pembayaran, pilih salah satu aja, selesai. Di sini juga ada info pesanannya, brosurnya, jumlahnya, dan harganya. Nah, di sini sudah berhasil melakukan pembayaran. Di sini kita tinggal transfer aja sesuai dengan yang disuruh sama web ini. Misalkan ada namanya, ada nomor rekeningnya, dan ada jumlahnya, dan ada waktunya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal lihat ke data pesanan kita. Ini yang tadi kita pesan, kita tinggal klik lihat. Kalau sudah benar-benar melakukan pembayaran, kalian bisa konfirmasi pembayaran. Konfirmasi di halaman konfirmasi pembayaran ini ada, kita tinggal masukin nomor rekening kita, nama kita siapa, namanya transfernya, sama upload struk. Kalau sudah, nanti kita klik konfirmasi. Kalau sudah kita klikin konfirmasi, nah data pesanan kita ini akan masuk ke data pesanan admin. Jadi admin tinggal proses dan tinggal membuat saja.
Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk halaman admin. Nah, halaman admin, sebelum masuk ke halaman utama admin, kita yang pertama itu harus melakukan login. Nah, username dan passwordnya diisi dengan mengetikkan admin. Sama, username dan password sama, yaitu admin. Kita tinggal login. Nah, di sini adalah dashboard. Nah, halaman utama dari admin. Nah, yang kedua itu ada halaman data pelanggan. Halaman data pelanggan itu berisi kayak daftar-daftar nama pelanggan yang sudah mendaftar di web tersebut. Nah, di sini ada selanjutnya ada data transaksi. Data transaksi itu berfungsi untuk mengkonfirmasi apabila user tadi kan sudah melakukan konfirmasi pembayaran. Kalau sudah melakukan pembayaran, nah nanti admin tinggal mengkonfirmasi apakah sudah betul struknya sudah benar dan nominalnya sudah benar. Admin tinggal klik konfirmasi. Kalau sudah konfirmasi, nanti berarti sudah selesai melakukan transaksi pembayaran. Kalau sudah melakukan transaksi pembayaran, akan masuk ke data pesanan. Nih, sudah masuk ke data pesanan. Kita tinggal lihat pesanannya. Pesanannya sudah ada hasilnya. Kalau sudah ada hasilnya, kita bisa lihat fotonya. Nih, ini yang sudah user masukkan. Kalau sudah, kita halaman yang terakhir, yaitu ada laporan. Ada laporan spanduk. Misalkan kalau mau lihat laporan per hari berbulanan yang untuk pemesan spanduk bisa, stiker bisa, kartu nama bisa, dan brosur juga bisa. Karena tadi kita mau memesan brosur, jadi kita klik yang brosur. Habis itu kita lihat laporan per hari, misalkan kita pesan tanggal 8 Juni 2020, kita lihat laporannya. Nah, ini adalah laporan per harinya. Kalau mau ngecek laporan per bulannya, kita bisa pilih bulannya, yaitu bulan Juni. Kita lihat laporannya. Sudah, demikian penjelasan dari desain antarmuka. Selanjutnya adalah struktur navigasi. Struktur navigasi adalah susunan menu dari suatu situs yang menggambarkan isi dari setiap halaman. Berikut ini adalah struktur navigasi yang kelompok kami telah buat. Yang pertama ada struktur navigasi user. Nah, di halaman user itu yang pertama itu ada dashboard. Nah, di dashboard itu terdapat menu pesan sekarang, login admin, dan login dan buat akun. Nah, yang pertama itu buat akun. Nah, setelah menyelesaikan pembuatan akun, akan menuju ke halaman login. Nah, di halaman login, kalau misalkan kita sudah login, itu kita akan masuk ke halaman utama atau halaman dashboard. Nah, di halaman utama itu menunya itu ada pesan sekarang, profil, dan keranjang. Kalau misalkan kita memilih yang pesan sekarang itu, pilihan menunya itu ada stiker, spanduk, kartu nama, dan brosur. Kalau kita memilih yang menu profil, itu akan muncul profil saya, data pesanan, dan logout. Nah, data pesanan itu ada dua menu lagi, yaitu detail pesanan dan konfirmasi pesanan. Nah, kalau misalkan yang menu keranjang itu akan menampilkan menu bayar dan check out pesanan. Selanjutnya, struktur navigasi admin. Struktur navigasi admin itu yang pertama, halaman utamanya, ada halaman menu utama atau dashboard. Itu akan menampilkan menu pesan sekarang, login admin, login, dan buat akun. Karena ini buat admin, jadi pilih yang login admin. Dan dari login admin itu akan menampilkan halaman utama. Nah, halaman utama dari admin itu terdapat menu dashboard, data pelanggan, data transaksi, data pesanan, dan data laporan. Nah, di data laporan itu terdapat pilihan menu, yaitu ada pilihan stiker, spanduk, kartu nama, dan brosur yang akan menampilkan
dua menu lagi, yaitu laporan harian dan laporan bulanan. Selanjutnya 2.4 yaitu pembuatan kode program. Nah, kode program digunakan untuk menyusun sebuah program. Nah, kode program sendiri artinya adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca oleh manusia. Berikut ini adalah kode program yang telah kelompok kami buat. Di halaman user yang pertama itu akan tampil halaman utamanya, itu yang akan tampil adalah home controller. Nah, dari home controller akan memanggil data dari view, front end, templates, footer, dan header, dan indeksnya. Nah, ini kode front end, templates, ini footernya, ini headernya, ini indeksnya. Selanjutnya, kalau sudah di home, kita akan melakukan login dan daftar anggota. Ini kodenya buat halaman login dan daftar anggota. Nah, di login dan daftar anggota sama kayak yang awal, dia akan memanggil front end, templates, header, front end, templates, footer. Yang bedanya yang tengahnya dia akan mengambil front end, out, login. Nah, ini kode front end yang buat login. Ini yang buat login. Selanjutnya register atau daftar anggota. Setelah itu kita akan melakukan pesan produk. Nah, di menunya itu kan ada pesan spanduk, stiker, kartu nama, dan brosur. Nah, di sini fungsi pesan spanduknya itu akan memanggil front end, template, header, sama kayak yang di home controller, sama front end, template, footer. Yang bedanya ada front end pesanan spanduk. Nah, ini kode front end pesanan spanduk. Ini yang buat spanduk, kode yang buat pesan spanduk, kode pesan buat stiker, kode pesan kartu nama, kode pesan brosur. Selanjutnya ada pembayaran. Pembayaran di situ ada menu keranjang, ada fungsi keranjang. Fungsi keranjang memanggil front end, template, header, front end, template, footer, sama kayak yang di home controller. Yang bedanya dia memanggil front end pembayaran keranjang. Ini kode front end pembayaran yang buat keranjangnya. Ini kodenya. Kodenya itu. Terus yang buat fungsi bayar. Fungsi bayar dia akan memanggil front end pembayaran bayar. Pembayaran bayar. Ini kodenya. Selanjutnya fungsi selesai, dia akan memanggil front end pembayaran selesai. Front end pembayaran selesai. Nah, ini kodenya. Selanjutnya fungsi konfirmasi. Fungsi konfirmasi akan memanggil front end template header, front end template footer, dan front end pembayaran konfirmasi. Ini kodenya, konfirmasi. Setelah itu profil controller, ini kodenya. Dia ada fungsi indeks. Fungsi indeksnya dia manggil front end template header, front end template footer, front end profil index. Kita lihat kodenya, profil index. Nah, ini kodenya. Selanjutnya ada fungsi pesanan. Fungsi pesanan akan memanggil profil pesanan. Nah, ini kodenya. Kode dari pesanan.
Selanjutnya ada fungsi detail pesanan. Dia akan memanggil frontend profil detail pesanan. Ini kodenya. Selanjutnya fungsi desain. Desain akan memanggil frontend profil desain. Ada di file frontend profil desain. Ini kodenya. Selanjutnya ada fungsi detail design. Dia akan memanggil frontend profil detail design. Nah, ini kodenya. Untuk halaman admin yang pertama itu ada dashboard controller. Nah, dashboard controller ini mempunyai fungsi index. Nah, fungsi index ini akan memanggil backend template header, backend index, backend template footer. Ini kode untuk backend template footer, backend template header, dan backend index. Ini kodenya. Selanjutnya ada out controller. Out controller itu buat login. Out controller mempunyai fungsi login. Fungsi loginnya itu akan memanggil backend out login. Nah, ini kodenya. Selanjutnya ada pelanggan controller. Pelanggan controller itu nanti akan masuk ke webnya itu akan menjadi data pelanggan. Nah, pelanggan controller itu mempunyai fungsi index yang akan memanggil backend template header, backend pelanggan index, backend template footer. Backend pelanggan indeksnya kodenya adalah ini kodenya untuk backend pelanggan index. Selanjutnya ada transaksi controller. Nah, transaksi controller itu nanti akan jadi data transaksi di webnya. Nah, transaksi controller mempunyai fungsi index yang akan memanggil backend template header, backend transaksi index, backend template footer. Nah, backend transaksi indexnya kodenya ini kodenya untuk backend transaksi index. Selanjutnya transaksi controller mempunyai fungsi lihat yang akan memanggil backend template header, backend transaksi lihat, backend template footer. Backend transaksi lihatnya kodenya ini kodenya. Selanjutnya konfirmasi mempunyai fungsi konfirmasi, mempunyai fungsi email. Selanjutnya ada pesanan controller. Pesanan controller mempunyai fungsi index yang akan memanggil backend template header, backend pesanan index, backend template footer. Backend pesanan index kodenya seperti ini. Selanjutnya ada fungsi lihat. Fungsi lihat akan memanggil backend template header, backend pesanan lihat, backend template footer. Backend pesanan lihatnya ini kodenya. Selanjutnya ada fungsi foto. Fungsi foto akan memanggil backend template header, backend pesanan foto, backend template footer. Backend pesanan fotonya kodenya seperti ini. Selanjutnya ada fungsi desain. Fungsi desain akan memanggil backend template header, backend pesanan desain, backend template footer. Backend pesanan desain ini kodenya. Dan mempunyai fungsi selesai. Selanjutnya laporan controller. Nah, laporan controller ini mempunyai fungsi index yang akan memanggil backend template header, backend laporan index, backend template footer. Nah, backend laporan indexnya seperti ini kodenya.
dan dia akan memanggil juga backend laporan lihat. Nah, ini kodenya. Selanjutnya 2.5 yaitu pengujian black box testing. Pengujian black box testing adalah pengujian perangkat lunak yang menguji fungsionalitas aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kerja. Yang pertama adalah pengujian from daftar akun. Nah, skenario pengujiannya jika memasukkan username, email, password, nama, nomor HP dengan mengklik buat akun dengan mengisi data dengan benar dan lengkap. Hasil yang diharapkannya sistem menerima akses pendaftaran anggota dan kemudian akan dialihkan ke menu login. Nah, kalau data yang tidak normal saat memasukkan username, email, password, nama, dan nomor HP, terus kita klik daftar akun tanpa mengisi salah satunya ini, misalkan salah satunya nggak diisi, nah sistem akan menolak dan menampilkan pesan semua data harus diisi. Nah, kita coba untuk from daftar akun. Ini untuk data yang normal, misalkan kita isi semuanya. Ini kita klik buat akun, kalau data normal itu akan langsung ke halaman login. Nah, di sini udah ada tulisan berhasil register, silakan login, berarti sudah berhasil untuk data normalnya. Terus kita buat data yang tidak normal. Nah, salah satunya berarti tidak diisi. Nah, misalkan salah satunya nggak diisi, pas kita klik buat akun, itu ada tulisan please fill out this file. Maksudnya itu kita disuruh isi yang ada kotak kosongnya ini. Nggak boleh sampai ada yang nggak keisi, harus keisi semua. Selanjutnya ada pengujian from login. Nah, skenario pengujiannya itu ada di username sama passwordnya. Nah, kalau misalnya kita klik login dengan mengisi username sama passwordnya dengan benar, sistem akan menerima akses login dan kemudian menampilkan halaman utama user. Nah, kalau yang data tidak normal saat skenario pengujiannya username passwordnya, terus pas diklik login, kita nggak ngisi salah satu dari username atau passwordnya, sistem akan menolak dan menampilkan pesan username atau password salah. Kita coba. Ini untuk data yang normal. Nah, ini sudah jadi ada di halaman user. Kita akan coba untuk halaman yang tidak normal. Username atau password salah. Berarti sudah berhasil untuk data yang tidak normal. Selanjutnya, pengujian from order. Di data normalnya, kalau misalkan kita menginputkan panjang, lebar, upload gambar, tipe bahan, jumlah, dan estimasi waktunya, dan kita klik tambahkan ke keranjang, hasil yang diharapkannya itu sistem akan menerima akses pengorderan barang dan kemudian menampilkan halaman pembayaran. Terus kalau data yang tidak normal, kalau kita mengisi panjang, lebar, upload gambar, tipe bahan, jumlah, estimasi waktu dengan mengklik tambahkan ke keranjang dengan tidak mengisi salah satu dari menu ini, sistem akan menolak menampilkan pesan semua data harus diisi. Nah, ini kita masuk dulu untuk bisa order.
Misalkan kita mau pesan stiker. Di sini kita harus masukin ini untuk yang data normal. Ini untuk yang data normal berhasil melakukan pemesanan. Kalau untuk data yang tidak normal itu pas kita salah satunya ada yang kita nggak isi, pas kita klik tambahkan ke keranjang harus please enter the number, kita harus isi ini. Kalau misalkan ini nggak diisi juga jadinya please enter number, berarti berhasil. Selanjutnya kita ke pengujian form pembayaran. Pengujian form pembayaran. Nah, di pengujian form pembayaran data normal, skenario pengujiannya itu pilih jenis pembayaran dengan mengklik selesai dan pilih salah satu bank yang disediakan sama webnya. Sistem akan menerima akses pembayaran barang dan kemudian menampilkan konfirmasi pembayaran. Nah, kalau data tidak normalnya, pas kita memilih pilih jenis pembayarannya, mengklik selesai dengan tidak memilih salah satu dari bank yang disediakan, maka hasil yang diharapkannya sistem akan menolak dan menampilkan pesan silakan pilih salah satu dari pilihan ini. Ini untuk data yang normal. Ini akan selesai. Ini akan kalau data normal akan ditampilkan berhasil melakukan pemesanan. Kalau kita nggak pilih salah satu, tuh, jadinya ada please select one of these option. Jadi kayak kita harus pilih salah satu dari kedua option tersebut. Selanjutnya 2.6 yaitu pemeliharaan. Spesifikasi hardware dan software yang kita pakai, yang pertama itu ada sistemnya kita pakai Windows 10, prosesor kita pakai Intel Celeron N4000 prosesor, RAM-nya 4GB, harddisknya 1 TB, monitornya kita pakai 14 in LED, keyboardnya 108 key, printernya dot matrix, mouse-nya standar. Untuk softwarenya kita pakai bahasa pemrogramannya kita pakai Sublime Text, web servernya kita pakai XAMPP, sama database servernya kita pakai MySQL. Yang terakhir bab 3 penutup. Di bab 3 terdapat kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan. Kesimpulannya, penggunaan program ini sangatlah membantu dalam proses pengolahan data pelayanan terhadap pelanggan dapat lebih cepat karena perhitungan menggunakan kalkulator tidak digunakan lagi. Yang kedua, dengan menggunakan program ini, maka proses pembuatan laporan lebih cepat, tepat, dan akurat karena tidak perlu adanya proses pencatatan yang berulang kali. Yang ketiga, dengan menggunakan program ini, proses pengolahan data lebih cepat dibandingkan dengan pengolahan data secara manual dan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Yang kedua, saran. Sarannya, yang pertama, untuk menjalankan program berjalan secara optimal diperlukan dukungan hardware yang memadai. Yang kedua, penggunaan komputer sangatlah membantu dalam proses pengolahan data sehingga dalam pelayanan terhadap pelanggan dapat lebih cepat. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.